Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad, bad, nevertheless. Fotografi adalah seni menangkap cahaya dan menampilkannya dalam satu bingkai. Selanjutnya ada sejarah fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, yakni foto atau cahaya, dan grafos atau melukis, yang berarti melukis dengan cahaya. Fotografi mulai pada tahun 1839 ketika Prancis secara resmi mengakui teknologi ini. Pada fenomena kamera obskur pertama kali ditemukan oleh Mordi, dan pada tahun 1611, Johannes Kepler mengembangkan model kamera portable berbentuk tenda yang menjadi jasa kamera modern. Baik, di sini ada jenis-jenis dari fotografi. Ada 12 jenis dari fotografi dan saya akan membacakan jenis-jenis tersebut. Yang pertama ada potret. Potret menangkap ekspresi dan kepribadian dari seseorang. Yang kedua ada landscape. Landscape memotret pemandangan dari alam. Yang ketiga ada makro. Makro fokus pada titik tertentu. Yang keempat ada jurnalistik. Jurnalistik menceritakan kisah melalui sebuah gambar. Biasanya terdapat pada berita. Yang kelima ada strip. Strip dokumentasi kehidupan sehari-hari dalam bidang ruang publik. Yang keenam ada fashion. Fashion memotret pakaian dan aksesoris biasanya untuk ditaruh pada majalah dan iklan. Yang ketujuh ada arsitektur. Arsitektur mengabadikan bangunan dengan desain struktural. Yang kedelapan ada makanan. Makanan menangkap gambar dengan estetika tertinggi. Yang kesembilan ada olahraga. Pengabadian olahraga, aksi dalam olahraganya. Yang ke-10 ada malam. Malam fotografi dalam kondisi cahaya rendah atau malam hari. Yang ke-11 ada alam liar. Alam liar memotret hewan dengan habitat aslinya. Dan yang terakhir ada yang ke-12. Yang ke-12 yaitu perjalanan. Perjalanan sebuah dokumentasi tempat budaya, habitat, dan orang saat bepergian. Oke, dalam fotografi itu juga ada beberapa teknik tentunya, dan tekniknya itu ada 12. Akan saya sebutkan satu-satu. Pertama ada rule of third. Rule of third ini menempatkan subjek di sepanjang garis pembagi gambar untuk komposisinya seimbang. Nah, kedua ada depth of field. Depth of field ini mengontrol area fokus dengan mengatur aperture. Ketiga ada long exposure. Long exposure ini menggunakan waktu exposure lama untuk menangkap gerakan seperti aliran air atau jejak cahaya. Nah, keempat juga ada panning. Panning ini mengikuti gerakan subjek dengan kamera untuk menghasilkan latar belakang yang blur. Kelima ada high key or low key. Nah, high key or low key ini itu adalah teknik pencahayaan untuk menciptakan gambar cerah yang disebut high key dan atau gelap dan dramatis yang disebut low key. Dan juga keenam ada SDR. SDR ini menggabungkan beberapa exposure untuk menangkap detail atau di area terang atau gelap. Ketujuh ada siluet. Nah, siluet ini menggunakan cahaya belakang kuat untuk membuat subjek tampak terlihat gelap. Kedelapan ada makrofotografi. Nah, makrofotografi ini itu gunanya untuk menangkap detail kecil pada objek yang dekat. Kesembilan ada leading lines. Leading lines ini juga menggunakan garis dalam gambar untuk membantu mata ke subjek utama. Kesepuluh ada reflection. Reflection ini menggunakan refleksi untuk menciptakan simetri dan estetika. Ke-11 ada motion blur. Motion blur ini mengaburkan bagian gambar yang bergerak untuk menunjukkan gerakan. Ke-12 ada light painting. Light painting ini menggambar dengan cahaya selama exposure panjang untuk efek artistik. Videografi adalah proses pengambilan video menggunakan media elektronik seperti kamera, handphone, dan lain-lain.
Videografi juga melibatkan proses pengeditan video dan pasca produksi. Halo teman-teman semua, sejarah awalnya videografi yaitu ditemukannya sebuah kamera fotografi dan film seluloid pada abad ke-16. Penemuan ini ditemukan dari kotak kayu. Di bagian dalam kotak kayu terdapat sebuah lensa bernama opscore. Lensa ini merupakan membentuk bagian kecil. Terdapat sebuah lubang bagian kecil di bagian tengah kotak atau bisa disebut sebagai center. Dan ini merupakan ilustrasi dari film seluloid yang bisa menjadi sebuah gambar terbang. Untuk jenis-jenis videografi ada 10 macam. Yang pertama itu ada corporate video, yang kedua wedding studio, yang ketiga ada musik video, yang keempat documentary, yang kelima ada komersial video, yang keenam ada event videografi, yang ketujuh ada training video, yang ke-8 ada creative video, yang ke-9 ada travel video, dan ke-10 ada short film. Nah, halo semua, saya akan membahas tentang teknik videografi. Yang pertama itu framing, menentukan objek dalam suatu bingkai. Selanjutnya yaitu kamera movement, pergerakan kamera untuk mengubah dinamika. Setelah itu lighting, untuk mengatur pencahayaan. B-roll untuk footage, untuk melengkapi narasi. Selanjutnya itu ada fokus filling ya. Jadi itu untuk mengubah fokus antar subjek. Oke, di situ slow motion memperlambat pergerakan, time lapse untuk mempercepat rekaman yang akan diputar, editing untuk menyusun footage, dan setelah itu audio recording untuk audio berkualitas tinggi, dan selanjutnya color grading menyesuaikan warna mood dan konsistensi. Terima kasih.